Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru acara studi harian kita Semua Kitab Suci. Program ini mengupas semua isi kitab di dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Melalui studi kita sudah sampai pada kitab Keluaran, kitab kedua dari Alkitab, pada pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Dengan menyelesaikan pasal 7 dan 8, kita akan memulai sebuah fase yang baru, di mana Tuhan akan menghina dewa-dewa Mesir di hadapan orang Mesir sendiri. Tuhan akan mengirimkan 10 tulah ke Mesir atau 10 tulah kepada dewa-dewa orang Mesir. Ia akan mengalahkan dewa Mesir dengan mendatangkan berbagai hukuman terhadap semua dewa orang Mesir sehingga mereka mengetahui dialah Tuhan. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Dan juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong berikan judul untuk pasal 7 dan juga pasal 8. Dalam dua pasal ini kita akan melihat awal dari 10 tulah yang akan dijatuhkan pada dewa-dewa orang Mesir. Karena tulah ini tidak ditujukan langsung kepada orang Mesir. Tapi sebaliknya berbagai tulah itu terutama ditujukan bagi dewa-dewa Mesir yang adalah berhala. Sayangnya paling tidak ada dua negeri yang terkenal karena kebijaksanaannya, yaitu Mesir kuno dan Athena kuno. Sayangnya juga kedua negeri ini terkenal dengan penyembahan berhalanya mereka. Karena Mesir penuh dengan penyembahan berhala hingga mereka menyembah kumbang, skarab yang suci. Begitu pula di Athena. Kota ini penuh dengan berhala, bahkan mereka menyembah dewa yang tidak dikenal seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Hal ini adalah hasil dari hikmat manusia yang rusak yang tidak berasal daripada Tuhan. Tepat sekali. Baik. Izinkan saya membaca beberapa ayat dalam pasal 7 dan memberikan pertanyaan untuk Anda. Silakan. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan padamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya." Bagaimana Musa akan menjadi seperti Allah bagi Fir'aun? Dalam artian jangan mohon pada Firaun, sampaikan saja perintahmu. Maksud saya Tuhan menyuruh Musa untuk mendatangi Firaun dan jangan mohon padanya. Tuhan seolah berkata, sampaikan saja perintahmu seolah-olah sebagai Allah bagi Firaun. Berbicaralah dengan otoritas dan Berbicaralah kuasa. dengan kuasa dan otoritas. Jika Musa mengatakan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, sampaikan kepada Harun, ia yang akan menjadi nabi bagimu. Dia akan menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Jadi Musa berbicara dengan otoritas karena ia diutus oleh Allah. Harun akan menyampaikan kata-katanya Musa kepada Firaun. Lalu Tuhan berkata dalam ayat 3, "Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacukan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari sana." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan kepada Fir'aun. Tapi di bagian ini, Allah berkata Dia akan mengeraskan hati Firaun dan mendatangkan hukuman yang berat supaya mereka tahu bahwa Dialah Tuhan.
Mohon jelaskan lagi tentang bagaimana Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, karena ini akan terus berlanjut sampai itulah yang akan datang. Di sini Tuhan memberitahu kita mengenai apa yang akan terjadi karena Allah sejak semula tahu mengenai masa depan. Dia mengatakan hal itu pada Musa untuk menolongnya, supaya Musa tidak ragu-ragu dengan kebengalan hati Firaun, atau mengira kalau rencananya telah gagal. Jadi Tuhan seolah memberitahu Musa kalau jalannya tidak akan pernah mudah. Tapi pada akhirnya Allah akan memaksa Firaun untuk membebaskan umatnya. Jadi di sini Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Itulah yang memang terjadi setelah itu. Tapi sebelum Tuhan mengeraskan hati Firaun, kita akan membaca berkali-kali kalau Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Ini kan saya menyatakannya karena kita memiliki firman Tuhan, kita sedang membacanya saat ini. Firaun mengeraskan hatinya 10 kali, bagian ini merupakan Oke. awalnya. Ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun 10 kali. Ini merupakan akibat karena Firaun mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Kita bisa lihat contoh hukuman dengan cara mengeraskan hati ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-81. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Surat Roma 1, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Surat 2 Tesalonika pasal 2, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Semua ini adalah contoh bagaimana Allah menghukum dengan mengeraskan hati seseorang ketika ia terus-menerus mengabaikan panggilan kasih karunia dan kasih Allah. jadi respon Firaun setiap kali adalah dengan mengeraskan hatinya. Pengerasan hati itu terjadi setelah Tuhan menghukum Firaun karena dia bebal. Anehnya saudara, ayat setelah membiarkan orang Israel pergi pada detik-detik terakhir, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka sampai ke tepi Laut Merah. Seperti yang sudah kita jelaskan, hingga akhirnya hidupnya sendiri. Jadi Firaun melewati laut berada di belakang orang Israel. Kemudian Tuhan memberi perintah ketika orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, mereka Ditenggelamkan. ditenggelamkan. Ya, Jadi Firaun mati karena kekerasan hatinya. baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara, ayat dalam ayat 7 disebutkan usia Musa. Apakah ada makna rohani yang dipelajari dengan menyebutkan usia Musa? Silakan Saudara Yosef. Musa menulis satu Mazmur, yaitu Mazmur 90, di mana ia menyebutkan usia seseorang adalah 70 tahun, atau karena kuat sampai 80 tahun. Di sini Musa berusia 80 tahun, Harun berusia lebih dari 80 tahun. Saya ingin nyatakan kalau mereka hidup dengan meminjam waktu. Maksud saya, Musa sudah hampir mati. Ini juga karena kekuatan. Kekuatan. Begitu juga dengan Harun. Seolah-olah Tuhan menggunakan bejana-bejana yang tidak memiliki kuasa sama sekali, tak berdaya. Tuhan senang memakai orang-orang seperti itu. Dia pernah berkata pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Oh Tuhan, saya pikir Engkau akan mengatakan bahwa jumlah mereka sedikit dan rencana itu tak akan berhasil. Tapi Tuhan menolak menyelamatkan dengan banyak orang. Ia tidak menolak menyelamatkan dengan menggunakan sedikit orang. Dia tidak menolak memakai orang setelah orang itu selesai dengan dirinya sendiri. Tapi Tuhan benar-benar menolak seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau pada manusia. Baik, ya. Saya ingin membahas ayat 4 sebelum mengupas mengenai berbagai tanda dan tulah. Ketika Tuhan berkata tentang orang Israel, mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari Mesir. Mereka pasukan Tuhan dan umatnya. Dia membawa mereka keluar. Apa yang Anda lihat? Ini adalah pertama kalinya kita membaca tentang pasukan Tuhan. Kita akan membaca deskripsi yang sama pada pasal 12 ayat 41. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir atau dalam perjalanan keluarnya. Jadi pasal 12 ayat yang ke-41 menyatakan, sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Mereka tidak keluar sebagai budak yang dikeluarkan, bermasalah atau sedang sengsara, tapi mereka keluar sebagai bala tentara yang teratur.
Mereka berjalan dalam Kesatuan. tepat kesatuan, seolah mereka balantara yang berjalan keluar. Tentu saja kita melihat bagaimana balantara bergerak. Kita kagum betapa teraturnya mereka, tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama. Orang Israel pun demikian, mereka bukan pasukan siapapun, bukan pasukan Hitler, tidak. Mereka adalah pasukan Tuhan yang menakjubkan. Hal itu layak bagi Tuhan dan umatnya. Oke, mulai dari ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan pada Harun, ambillah tongkatmu, lemparkan itu depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan mantra mereka. Masing-masing melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang Anda lihat dari tanda tersebut? Saya ingin mengatakan bahwa peristiwa ini disebutkan dalam surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Di sana disebutkan untuk pertama kalinya nama kepala ahli sihir Firaun yaitu Yanes dan Yambres. Dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saat ini orang-orang menentang firman Tuhan dengan menciptakan hal yang serupa. Maksud saya ada penentangan yang jelas yang kita tahu. Tapi ada bentuk penentangan lain dengan menciptakan hal-hal yang mirip dengan firman Tuhan. Seperti ketika seseorang mendapatkan Injil palsu, bukan Injil yang berisi tentang demikianlah firman Tuhan, melainkan yang keluar dari pikirannya sendiri. Misalnya ketika seseorang mengklaim bahwa tidak ada neraka, ini terlihat seperti kabar gembira. Itulah kabar setan yang membahagiakan, tapi mengarah pada kehancuran. Begitulah cara Yanes dan Yambres menentang Musa, tapi Alkitab menyatakan itu pada kita. Kebodohan mereka nyata bagi semua orang. Bagaimana kebodohan mereka nyata bagi semua orang? Mereka menjatuhkan tongkatnya sehingga tongkat berubah jadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Mereka pergi dari hadapan Firaun tanpa tongkat. Di mana tongkatmu, Yanes? Ditelan. Ditelan. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tapi pada saat yang bersamaan, setan menggunakan kebodohan ini untuk mengeraskan hati Firaun. Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya. Berkali-kali dinyatakan Firaun berkeras hati. Firman seolah berkata, kamu membuat mujizat tapi orang berilmu dan ahli sihirku melakukan hal yang sama. Jadi mereka semua setara. Karena itu aku tidak membebaskan orang Israel. Jadi melalui peristiwa ini kita belajar kalau tidak semua mujizat datang dari Allah, seperti halnya Benar. orang-orang berilmu dan ahli sihir Firaun Ya. meniru apa yang dilakukan Musa. Tiruan selalu lebih berbahaya daripada Benar. penentangan. Sebenarnya mereka melakukan hal yang sama seperti yang Musa lakukan. Yang terjadi sekarang adalah tiruan mujizat yang berasal dari Allah tapi dilakukan oleh setan. Ini bahaya. Ya, Iya. benar. Mulai dari ayat 11, kita akan mulai dengan tulah yang pertama. Ada 10 tulah yang ditujukan kepada Dewa Mesir. Tulah pertama adalah mengubah air sungai Nil menjadi darah. Ya. Ada daftar 10 tulah. Tolong jelaskan kepada siapa tulah itu ditujukan sebelum kita membahas tulah-tulah itu satu persatu lebih mendalam. Silakan. Jelas seperti yang kita pahami dari kitab Keluaran pasal 12, kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Apa yang mereka sembah? Mereka menyembah semuanya. Mereka menyembah sungai Nil. Ya, itu disembah. Mereka bisa melempar seorang gadis ke sungai Nil seperti yang diceritakan oleh sejarah. Untuk memuaskan para dewa, dikatakan bahwa mereka menyembah Osiris sebagai hasil dari penyembahan mereka pada sungai Nil. Katak juga ditujukan untuk menentang dewa Heket atau Hapi. Jadi setiap tulah ditujukan kepada sesosok dewa. Jadi tulah air menjadi darah, katak, nyamuk, yang keempat adalah lalat pikat. Saya ingin nyatakan bahwa lalat pikat ini berbeda dengan lalat biasa. Ini adalah jenis serangga yang berbeda. Kemudian penyakit sampar pada ternak di tulah kelima, barah atau bisul di tulah keenam. Hujan es dalam tulah yang ke-7, belalang itu tulah yang mengerikan. Tulah berikutnya adalah kegelapan. Dan tulah yang paling parah adalah tulah ke-10 yang merupakan kematian setiap anak sulung. Setiap tulah itu untuk melawan dewa. Melawan dewa seperti yang tergambar jelas. Di hadapan kita, saya ingin menyatakan sesuatu yang lain.
bahwa setiap 3 tulah bersama-sama membentuk sebuah kelompok. Jadi 3 tulah yang pertama dimaksudkan untuk memberi tekanan. Tapi itulah yang kedua dimaksudkan untuk membuat kerugian. 3 tulah terakhir adalah untuk menghasilkan kehancuran. Kita bisa mengamati bahwa pada 3 tulah pertama Harun menggunakan tangan dan tongkatnya. Untuk 3 tulah yang terakhir, kelompok terakhir, yakni tulah ke-7, 8, dan 9, Musa menggunakan tangan atau tongkatnya. Sementara untuk tulah kelompok yang kedua tidak disebutkan. Juga tulah pertama dan kedua didahului dengan peringatan, sedangkan tulah ketiga dari masing-masing kelompok tidak didahului dengan peringatan. Seolah-olah Tuhan memperingatkan sekali, 2 kali, dan yang untuk 3 kalinya maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran. Hal terakhir adalah tulah pertama dari setiap kelompok. Diperingatkan oleh sungai dan oleh air. Penjelasan ini dimaksudkan supaya kita punya gambaran umum tentang 10 tulah dan bagaimana kita dapat membaginya. Beri kami gambaran umum tentang tulah pertama, mengubah air sungai menjadi darah. Itu adalah penyiksaan. Karena air adalah sarana untuk menyegarkan dan membersihkan. Sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Ini adalah sarana untuk menyegarkan. Ini adalah sarana, maksud saya, bagaimana kehidupan bisa berlangsung tanpa adanya air. Ketika air sungai berubah menjadi darah. Juga air di kanal. Semuanya berubah menjadi darah sampai-sampai Tuhan menggunakan ungkapan yang sangat aneh. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Sangat berat untuk dihadapi. Tapi ini terjadi karena sikap keras kepalanya Firaun. Mereka membuat 2 mujizat di hadapannya. Seharusnya ia sudah menanggapi 2 mujizat itu. Musa mengubah tongkatnya menjadi seekor ular. Jadi kenapa tongkat Harun menelan tongkat orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir? Mengapa Anda tidak mengambil hikmahnya? Sayangnya, ini adalah gambaran mengenai orang berdosa, bersikeras dan kejahatan dan kekerasan hatinya. Tapi siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Beberapa terjemahan Alkitab mengatakan bahwa darah akan ada di wadah kayu dan wadah batu. Artinya darah harus berada di wadah yang terbuat dari kayu dan juga yang terbuat dari batu karena keduanya digunakan untuk menyimpan air. Jadi air di dalam wadah pun ikut berubah menjadi darah. Sesuatu yang sangat berat untuk dihadapi. Apa yang Kristus lakukan ketika ia mengubah air menjadi anggur? Betapa berbedanya hal itu. Ada kemiripan yang besar tapi dengan perbedaan yang lebih besar antara Kristus dan Musa. Ya, ada kemiripan dalam banyak aspek. Tapi misalnya hal pertama yang dilakukan Musa di tanah Mesir adalah mengubah air menjadi darah. Mujizat pertama yang dilakukan Kristus dalam pernikahan ketika ia mengubah air menjadi anggur menjadi sukacita. Yang satu membuat hidup sangat berat untuk dihadapi. Sementara itu Kristus membuat hidup menjadi indah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Hingga tulah katak, para orang berilmu dan ahli sihir Firaun bisa meniru mujizat Allah. Pada tulah nyamuk, mereka tidak bisa dan mengakui itu Allah. Kenapa tulah ini? Apa bedanya nyamuk dan katak? Silakan Saudara Yosef. Faktanya orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir gagal 3 kali sampai titik ini. Hal pertama yang kita lihat adalah tongkat. Tongkat Harun menelan tongkat mereka. Hal kedua ketika mereka mengubah air menjadi darah. Tapi mereka tidak bisa mengubahnya kembali. Yang lebih penting daripada sekedar meniru Musa, mereka harus melakukan yang sebaliknya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka memang bisa membuat katak muncul, tapi tidak bisa membuatnya menghilang. Pada bagian ini, pada tulah keempat ini, tampak lagi kegagalan. Saya pikir karena tulah yang kini lebih terkait pada penciptaan. Sampai batas tertentu pada ayat 16 di pasal 8.
Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bukan membuat katak muncul, melainkan mengubah debu tanah. Menjadi nyamuk. Nyamuk. Tapi saya ingin menyatakan hal yang lain, bahwa tulah ketiga dalam setiap kelompok menunjukkan kegagalan dari para ahli sihir. Pada bagian ini mereka tidak bisa menciptakan nyamuk. Pada tulah keenam, bara menimpa tubuhnya para ahli sihir itu sendiri. Tulah ke-9 adalah yang ketiga dari kelompok yang ketiga. Tulah ke-9 adalah yang ketiga dari kelompok ketiga. Kegelapan. Tulah kegelapan. Jadi kegagalan mereka muncul pada setiap kelompok dalam tulah ketiga. Mohon jelaskan tentang tulah yang kedua, tulah katak, pasal 8 dari ayat yang pertama sampai ayat 15. Ya. Melawan dewa yang manakah tulah tersebut? Seperti yang telah kita pahami, berbagai tulah tersebut melawan salah satu dewa Mesir. Celakanya, bangsa Mesir menyembah apa saja. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Mereka tidak diperbolehkan membunuh katak karena dianggap sebagai hewan yang suci. Oke. Katak adalah hewan yang suci, tapi tidak mungkin hidup bersama mereka. Karena katak itu bahkan masuk sampai ke istana Firaun. Mereka masuk ke dalam rumah. Ayat 3 menyatakan katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil lalu naik dan masuk dalam istanamu. Dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu. Bahkan ke dalam memakan rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Sesuatu yang berat untuk dihadapi. Seperti yang telah dijelaskan, 3 tulah pertama dimaksudkan untuk menciptakan gangguan. Gangguan yang tiada tara. 3 tulah yang kedua adalah untuk menghasilkan kerugian total. 3 tulah yang terakhir adalah menghasilkan kehancuran yang mengerikan. Oke, jadi kita telah melihat tulah yang kedua yang adalah tulah katak. Tulah yang ketiga, nyamuk, dinyatakan melalui ayat yang ke-16 sampai 19. Mohon jelaskan secara singkat tentang tulah-tulah tersebut. Seperti yang kita pahami bahwa para penyihir gagal melakukan tulah yang sama. Meskipun nyamuk menyerang hingga manusia dan binatang, itu sangat menjengkelkan. Oke, kemudian tulah yang keempat adalah tulah lalat pikat. Dijelaskan mulai dari ayat 20 pasal yang ke-8. Tolong berikan kami gambaran umumnya. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam kelompok yang kedua, yaitu tulah keempat, kelima, dan keenam, kita dapat menemukan unsur baru yang belum pernah ada di tulah sebelumnya, bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Baik. Jadi di sini lalat pikat datang ke tempat-tempat orang Mesir dan ternak mereka. Tapi lalat pikat tidak sampai di tanah Goshen tempat tinggal orang Israel. Allah membuat perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Kemungkinan besar lalat pikat adalah kutu bagi mereka yang menyebar di seluruh Mesir atau muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Ini juga merupakan sesuatu yang membuat hidup berat untuk dihadapi. Diketahui juga bahwa lalat pikat menempel pada anjing dan hewan lainnya. Benar sekali. Menghisap darah sangat mengganggu. Yang disebutkan di sini adalah wabah lalat pikat yang sangat mengerikan. Ayat 23 menyatakan, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Baik. Besok tanda ini akan terjadi. Bahkan ketika tulah penyakit ini melanda negeri itu, Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan Mesir. Kita akan menemukannya pada tulah keempat, kelima, dan keenam, sebuah perbedaan antara sebuah kelompok dan kelompok lainnya. Pada wabah lalat pikat ini, di ayat yang ke-25, Firaun mulai bernegosiasi. Ya. Kita membaca lalu Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Adalah kekejian bagi orang Mesir apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka. Tidakkah mereka akan melempari kami? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu mempersembahkan korban di padang gurun. Hanya jangan pergi terlalu jauh, berdoalah untukku. Jadi, jelas Firaun bernegosiasi. Dia bermain cepat dan lepas. Mohon jelaskan pada kami mengenai negosiasi ini. Ya, tapi ia adalah seorang Jelaskan tentang pembohong. Firaun mulai bernegosiasi karena tekanan yang berasal dari tulah yang mengganggu ini. Ia bernegosiasi 4 kali. Pertama kali, pergi persembahkanlah korban pada Allahmu negeri ini. Musa katakan hal itu tidak benar. Kita harus pergi 3 hari perjalanan. Firaun mengizinkan tapi dia meminta jangan terlalu jauh. Hal itu tak akan berhasil juga. Ini membutuhkan perjalanan 3 hari. Yang ketiga, setelah itu, Firaun bilang oke, tapi Tinggalkan ternakmu. ya pergilah. Mengapa wanita dan anak kecil harus ikut pergi? Para pria akan pergi sendiri.
Kemudian yang keempat, Firaun mengatakan bahwa wanita dan anak boleh pergi asalkan mereka meninggalkan ternaknya. Faktanya Musa hamba Allah yang agung yang kepadanya Tuhan nyatakan bahwa ia adalah Tuhan bagi Firaun, engkau Allah bagi Firaun. Ia memberikan petunjuk dan perintah kepada Firaun, Musa tidak pernah menerima jalan tengah. Pada kenyataannya, prinsip jalan tengah tidak pernah berhasil ketika terkait urusan dengan Tuhan. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Jika Tuhan mengatakan sesuatu, saya terima apa adanya saja, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Orang yang tawar-menawar dengan Tuhan adalah Firaun, dan saya tidak ingin menjadi Firaun. Penjelasan terakhir, mengapa penting bahwa Musa tidak beribadah di Mesir, tidak mempersembahkan korban di Mesir, suatu keharusan bahwa mereka ternaknya dan anak-anaknya keluar. Mengapa ibadah harus keluar dari Mesir? Pemisahan adalah prinsipnya Tuhan. Kita menemukan dalam pasal pertamanya Alkitab, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ketika membaca dua kitab seperti kitab Ezra dan Nehemia, kitab Ezra adalah kitab mengenai peribadatan, membangun bait suci, dan mendirikan altar. Musuh-musuh tidak begitu terganggu. Tapi dalam kitab Nehemia, para musuh menjadi murka. Mengapa? Tembok. Karena mereka akan bangun tembok. Jadi setan tidak keberatan manusia mempersembahkan korban bagi Tuhan negeri itu. Anda ingin persembahkan korban, semua negeri ini adalah milik Allah. Tapi bahwa Anda memisahkan diri selama 3 hari perjalanan, dan 3 hari ini memberitahu kita tentang kematian dan kebangkitan. Kristus tinggal di dalam kubur selama 3 hari. Seolah-olah kematian dan kebangkitan memisahkan kita dari cara yang lama itu. Tidak, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Itu adalah hal yang tidak mampu dilakukan iblis. Mempersembahkan korban tanpa pergi jauh atau melakukannya di Mesir. Iblis tidak keberatan terhadap hal ini. Baik, Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Oke. Mari rangkum bersama para hadirin. Ya. Apa yang telah Anda pelajari? Ketika melamar pekerjaan ada syarat usia, kebanyakan syarat utamanya adalah tidak bisa melebihi usia 35 tahun. Bahkan untuk imigran atau semacamnya, semakin tua semakin sedikit nilainya. Tapi sama sekali tidak demikian halnya dengan Tuhan, justru sebaliknya. Tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk memakai kelompok usia tertentu, yang menghalanginya adalah ketika kita mengandalkan diri. Ketika Musa berusia 80 tahun, Tuhan menjadikannya seperti dewa bagi Firaun, meskipun ini Musa yang sama seperti ketika ia dulu berusia 40 tahun. Benar. Saya selalu bertanya-tanya tentang ayat yang mengatakan kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ketika itu diulang berkali-kali, saya bertanya-tanya mengapa Allah mengeraskan hati manusia. Tapi kita telah belajar bahwa Firaun sudah mengeraskan hatinya sendiri sejak awal. Sebanyak 10 kali disebutkan bahwa hati Firaun berkeras. Sebagai akibatnya, Allah mengirimkannya sebuah hayalan yang kuat atau membawanya ke dalam kedegilan hatinya. Ini menjadi semacam hukuman. Kita telah belajar bahwa Firaun menawarkan 4 posisi pada Musa, sebuah gambaran dari tipu daya setan. Tapi hal baiknya Musa tidak menerima solusi jalan tengah ini. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati juga. Pemirsa terkasih, dalam episode ini kita belajar bahwa Tuhan mengarahkan tulahnya terhadap dewa-dewa Mesir. Apalah artinya dewa-dewa Mesir ini selain sebuah berhala yang terbuat dari batu yang diletakkan di jalanan di Mesir? Mereka tidak bisa bertahan melawan tulah Tuhan, Tuhan Israel, Allah yang hidup. Mereka juga tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang meratap karena berbagai tulah itu. Dewa-dewa manusia memiliki mata tapi tak bisa melihat, memiliki telinga tidak bisa mendengar. Sebaliknya kita memiliki Allah yang hidup, yang memberitahu Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, karena dia Allah yang melihat. Aku tahu penderitaan mereka karena dia maha tahu. Allah kita yang hidup adalah maha tahu dan maha melihat. Tapi dia juga juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita. Pemirsa yang terkasih, percayalah pada Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Ia rela disalib secara khusus untuk menggantikan tempat kita di sana di kayu salib. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan
dan bebaskan aku.